Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poni Purnama Hesti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sambas. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas calon guru penggerak modul 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, yang pertama, saya menempuh mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkat SMP. Satu di antaranya yaitu pelajaran yang mencakup aspek membaca, menulis, menyimak, hafalan, dan berbicara. Sehingga bagi sebagian murid yang tidak serius mengikuti pembelajaran ini, tidak bisa hanya diajarkan secara langsung bisa paham. Yang kedua, pembelajaran yang monoton, karena saya terlalu mengejar target untuk menyelesaikan transfer materi pembelajaran yang ada pada bahan ajar dan terkadang mengabaikan apakah murid sudah paham atau belum terhadap materi yang saya sampaikan. Nah, jadi serta melihat nilai hanya dari aspek kognitif saja. Apabila murid sudah mencapai nilai KKM, saya menganggap sudah tuntas. Nah, yang ketiga, saya juga merasa bahwa saya terlalu memaksakan murid untuk mengerti dan memahami materi yang saya ajarkan. Padahal, tidak semua murid menyukai dan tertarik untuk mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Setelah mempelajari modul 1.1, yang pertama, pendidikan harus menuntun. Murid bukanlah kertas kosong yang semau guru dididik sesuai dengan kehendaknya. Ini merupakan pemikiran yang kurang benar. Guru itu harus bisa menggali pembelajaran yang sesuai minat dan bakat muridnya, serta menuntun murid agar tidak kehilangan arah, sehingga tujuan dari pembelajaran bisa tercapai. Yang kedua, pendidikan harus memerdekakan. Nah, jadi guru mendidik tanpa membedakan latar belakang setiap murid dan harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dengan metode dan model bervariatif sehingga murid belajar merasa bahagia tanpa tekanan karena mereka belajar sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya. Yang ketiga, pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam berhubungan dengan sifat dan lingkungannya, sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan pemenuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan zamannya. Jadi, sehingga guru menciptakan pendidikan yang holistik dengan memberi fasilitas belajar kepada murid sesuai dengan lingkungan dan perkembangan zaman tanpa melupakan nilai-nilai luhur sosial budaya yang sudah ada sejak dahulu. Strategi yang saya terapkan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pengetahuan intelektual dan spiritual harus ditanamkan sejak dini dengan meningkatkan kemampuan akademis dan nilai-nilai religius yang bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil di sekolah sesuai dengan nilai-nilai luhur sosial budaya yang ada di daerah. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas.
yang dirumuskan secara bersama-sama agar murid tidak merasa terpaksa dan bertanggung jawab melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang holistik. Pembelajaran yang memerdekakan, menyenangkan, dan bervariatif sesuai dengan tuntunan zaman agar murid tidak kehilangan arah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, guru harus menjadi role model di sekolah dengan memberikan contoh keteladanan yang baik dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Demikianlah pemaparan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Foni Purnama Hesti mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.